Seorang pelaku begal di Padang, Sumatera Barat berhasil ditangkap setelah melukai korbannya yang merupakan siswi SMP dengan senjata tajam. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur. Polisi terpaksa melepaskan tembakan setelah seorang pelaku begal yang sudah tertangkap berusaha melarikan diri di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang terluka tembak di bagian kaki pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar guna mendapat perawatan medis. Pelaku diketahui telah melakukan pembegalan terhadap seorang siswi SMP di daerah Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Kini korban dalam perawatan karena mengalami luka tusukan senjata tajam. Tidak hanya itu, ponsel dan motor korban juga raib oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah diratakan dengan alat berat di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Diduga rumah yang diratakan itu ditinggali istri muda seorang oknum aparat. Inilah video amatir warga, satu unit alat berat eskavator menghancurkan sebuah bangunan rumah permanen. Berdasarkan informasi warga, rumah ini sudah ditempati selama 6 bulan oleh seorang wanita berusia 36 tahun bersama seorang anaknya yang berusia 10 tahun. Dugaan sementara bangunan rumah dihancurkan oleh keluarga istri sah seorang oknum aparat tersebut karena sang istri dan anak-anaknya tidak terima suami mereka memiliki hubungan dengan wanita lain. Saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di rumahnya. Setengah jam kemudian saya bel orang rumah, cuman rumah udah tumbang semua. Tapi nampak sempat dibongkar dia. Enggak nampak saya. Itu 2 orang sama ada anaknya 1. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan selama proses penghancuran rumah tidak ada aparat dari pemerintah desa. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami motif pria yang membakar rumah mantan kekasihnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pembakaran tersebut melukai seluruh penghuni rumah, termasuk 1 anak yang terluka bakar hingga 70%. Garis polisi masih terpasang di rumah MR, Jalan Purnawarman, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Rumah ini sebelumnya dibakar oleh seorang pria yang diketahui sebagai mantan kekasih MR. Tidak hanya melalap habis bangunan beserta isinya, kebakaran juga membuat seluruh penghuninya terjebak dan tidak dapat menyelamatkan diri. Tetangga sekitar berhasil memadamkan api dan mengevakuasi para korban dari dalam rumah yang mengalami luka bakar. 1 korban yang merupakan anak-anak menderita luka bakar 70% dan kini dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Itu pas kejadian singkat gitu ya? Maksudnya langsung kebakar gitu? Iya, langsung kebakar nih. Langsung kebakar, langsung gede api, langsung saya padamin pakai air seadanya, udah langsung nggak ini lagi saya. Langsung teriak-teriak ke warga-warga membantu kan, ada kali nih sama sumur nih. Yang buat ininya aja gitu. Nah itu pas ditangkapnya itu dipancing atau gimana pelakunya? Iya, dipancing itu. Pancing sama si Marninya gitu? Iya, dipancing sama si Marninya di daerah Ciputat, nggak tahu sebelah mana gitu. Tahu-tahu dia udah langsung ketangkap aja gitu. Pelaku yang ditangkap warga saat kejadian kini diperiksa intensif di Polsek Ciputat. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku sakit hati setelah lamarannya ditolak oleh korban karena sudah bersuami dan memiliki 1 anak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, karena cemburu dan gelap mata, seorang remaja di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tega membunuh kekasihnya sendiri. Jenazah korban disembunyikan pelaku di dalam karung. Kini pelaku yang masih di bawah umur ditahan di tahanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Cinta berakhir petaka. Seorang siswa SMA di Kabupaten Bandung, Jawa Barat gelap mata hingga membunuh kekasihnya sendiri yang juga masih berusia 18 tahun. Peristiwa keji ini berawal ketika korban mendatangi indekos pelaku. Saat bertemu, pelaku cemburu setelah mengetahui korban memiliki pacar lain yang fotonya diunggah di media sosial milik korban.
Hilang akal, pelaku langsung menghabisi korban dan jenazahnya dimasukkan ke dalam karung. Pelaku kemudian pergi meninggalkan jasad korban di indekosnya. Tak lama berselang, pelaku kembali ke indekosnya dan bertemu dengan ibunya yang menanyakan isi karung tersebut. Setelah menceritakan perbuatan sadisnya ke ibunya, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Mapolsek Rancaikek. Dan menghabisi nyawa korban dengan cara dijerat oleh tali, kemudian dimasukkan ke karung, pergi keluar. Ditinggal begitu saja, korban ditinggal di rumah tersebut, rumah kontrakan tersebut. Kemudian pada saat pulang ke rumah itu, bertemu dengan ibu kandung daripada anak berhadapan dengan hukum ini. Kemudian menanyakan ada apa isi karung ini, ternyata baru bercerita bahwa dia baru selesai menghabisi nyawa anak korban ini ke Polsek Rancaikek. Dia menyerahkan diri, Pak? Menyerahkan diri. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa karung yang digunakan untuk menyimpan jasad korban, tali tambang, serta pakaian korban. Pelaku yang masih di bawah umur saat ini ditahan di tahanan anak milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, oknum guru mengaji di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga mencabuli sejumlah muridnya. 5 murid sudah diperiksa dan 3 diantaranya melapor ke Polrestabes Makassar. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar melalui unit perlindungan perempuan dan anak menyelidiki dugaan pencabulan anak yang dilakukan oknum guru mengaji di Makassar, Sulawesi Selatan. Didampingi orang tua, ketiga bocah ini datang melaporkan dugaan pencabulan tersebut. Jumlah korban yang melapor sejauh ini berjumlah 3 orang. Sementara 5 orang sudah dimintai keterangan, berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. 3 korban yang melapor divisum untuk menguatkan dugaan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dia kan guru mengaji dan halaman rumahnya dia itu dijadikan tempat untuk mengajar mengaji. Jadi korban-korban ini dititip oleh orang tuanya ke sana untuk belajar mengaji. Jadi kejadiannya tepat di halaman rumahnya si pelaku, si terlapor. Sebagian korban mengatakan bahwa dia sudah lebih dari 1 kali. Seperti itu juga perlakuannya. Adapun untuk terlapor akan dilakukan pemanggilan. Kini polisi terus menguatkan penyelidikan dengan menunggu hasil visum dan juga koordinasi dengan psikolog sebelum akhirnya lakukan gelar perkara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dedi Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus fetis dengan modus bungkus kain jarik ditangkap polisi di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku ada 25 mahasiswa yang menjadi korban. Pelaku pelecehan seksual fetis kain jarik ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka ditangkap di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Hasil penyelidikan sementara Satreskrim Polrestabes Surabaya, sebanyak 25 korban rata-rata merupakan para junior satu kampus dengan tersangka. Untuk mendalami kasus ini, polisi sudah memeriksa 5 korban fetish. Tersangka sudah melakukan aksi sejak tahun 2015 lalu. Dari keterangan tersangka sendiri kurang lebih sekitar ada 25, namun tersangka tidak bisa mengingat satu persatu, tapi kurang lebih seingatannya si tersangka ada 25 yang sudah melapor ke Help and Counseling Center di Benair, itu ada kurang lebih sekitar 20 gitu. Dari tangan tersangka, polisi menyita berbagai alat bukti mulai dari kain jarik, tali kain, capture percakapan di medsos, dan video milik tersangka. Untuk sementara, tersangka dijerat Undang-Undang ITE pasal 27 dan 29 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, serta KUHP pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Sabtu petang kembali erupsi dengan susulan tinggi kolom letusan 1000 meter. Abu vulkanik sendiri mengarah ke timur dan kembali menghujani 4 kecamatan. Erupsi susulan Gunung Sinabung terjadi Sabtu petang pada pukul 5.18 sore waktu Indonesia Barat.
tinggi letusan Gunung Sinabung mencapai 1.000 meter dengan sebaran abu vulkanik mengarah ke timur dan kembali menghujani 4 kecamatan di Kabupaten Karo. Dengan terjadinya erupsi susulan, Pos PVMBG Sinabung kembali mengimbau kepada masyarakat maupun wisatawan untuk tidak mendekati atau memasuki zona merah Sinabung. Warga yang terdampak abu vulkanik letusan Sinabung disarankan melindungi diri sendiri dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tingkat kegempaan Gunung Sinabung sendiri masih terus meningkat dan berpotensi kembali terjadi erupsi susulan. Gunung Sinabung masih berstatus siaga hingga level 3. Ini masih terjadi erupsi dengan tinggi kolom yang kita amati setinggi 1.000 meter, terjadi pada pukul 17.18 dan hingga saat ini udah hampir 30 menit masih berlangsung erupsi. Untuk arah abu masih mengarah ke arah timur tenggara. Sebelumnya diberitakan Gunung Sinabung mengalami erupsi Sabtu dini hari pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Saat erupsi Gunung Sinabung menyemburkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter. Kolom abu berwarna kelabu hingga coklat dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah timur daerah Brastagi. Pemirsa, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakahuni menggagalkan upaya penyelundupan 1,1 ton daging celeng. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan daging celeng ke dalam karung bersama paket barang lain di sebuah truk. Pengungkapan berawal dari pemeriksaan petugas ke setiap kendaraan yang memasuki kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Petugas KSKP mencurigai sebuah truk tronton yang melintas pada saat pemeriksaan. Setelah diperiksa, daging tersebut adalah daging celeng. Sopir truk mengakui daging celeng sebanyak 1,1 ton dibawa dari Palembang, Sumatera Selatan dan akan dikirim ke Tangerang dengan imbalan upah sebesar Rp3.500.000 untuk membawa daging tersebut. Sementara itu, berdasarkan keterangan polisi, selain dilarang, daging celeng tidak dilengkapi dokumen yang sah dari daerah asal serta alat angkut yang tidak sesuai prosedur. Merah itu ya.